Shalom teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam media pembelajaran online kita. Dan tentunya kita terus berharap kiranya setiap hal yang kita gumuli, yang kita pikirkan secara khusus melalui media pembelajaran online ini dapat menjadi suatu sarana bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, untuk kehidupan kita dibentuk dan diubahkan menurut kebenaran Tuhan. Dan tentu saja yang kita ingin harapkan dari setiap pertemuan kita adalah kita mengalami pertumbuhan iman dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman, dalam pertemuan hari ini kita akan berbicara mengenai Injil Yohanes. Dan ketika kita memikirkan tentang Injil Yohanes, maka tentu saja ada bagian yang unik yang dapat kita pikirkan dan gumuli dari Injil Yohanes. Pertama-tama kita tahu bahwa Injil Yohanes ini merupakan satu Injil yang unik karena dia memilih jalan yang berbeda yang dilakukan oleh Injil lainnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas itu kemudian disebut sebagai Injil sinoptik. Oleh karena ketiga penulis ini memiliki perspektif yang sama terhadap bagaimana mereka menghadirkan Yesus Kristus. Dan berbeda dengan hal itu, Yohanes kemudian sebagai penulis Injil Yohanes ini memilih jalan yang berbeda, yang tentu saja perbedaan ini kemudian menghasilkan suatu gambaran yang utuh kepada gereja, kepada kita semua mengenai siapa sebetulnya Yesus Kristus. Kalau Injil Matius, Markus, dan Lukas yang kemudian disebut sebagai Injil sinoptik mencoba untuk menghadirkan Yesus itu di dalam suatu gambaran kronologis mengenai siapa sebetulnya Yesus Kristus itu. Ada kisah mengenai kelahirannya, ada kisah mengenai bagaimana masa-masa periode awal dari pelayanan Yesus, ada kisah-kisah bagaimana Yesus melakukan berbagai mujizat di tengah-tengah umat Israel di sementara ia melayani mereka. Ada pengajaran-pengajaran Yesus, ada perumpamaan-perumpamaan Yesus, sampai kemudian kita tahu bahwa klimaks dari kisah mengenai Yesus Kristus ini adalah kematian, kebangkitan, dan naiknya Yesus ke surga. Sehingga dengan demikian teman-teman melalui Injil sinoptik ya, Matius, Markus, dan Lukas, kita seolah-olah sedang diajak oleh para penulis untuk melihat bagaimana sisi kronologis dari kehidupan Yesus. Bagaimana kita diajak untuk masuk dalam suatu episode mengenai Yesus Kristus yang diawali dari kehadirannya melalui kelahiran oleh seorang perempuan anak darah, Maria, yang kemudian tumbuh besar menjadi semakin dikasihi manusia, dikasih oleh Allah seperti kesaksian Injil Lukas, dan melakukan hal-hal yang dikehendaki Bapa untuk dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi secara sederhana, ketika kita membaca Injil sinoptik, kita masuk di dalam adegan demi adegan yang hidup mengenai Yesus Kristus. Dan menariknya adalah Injil Yohanes memilih cara yang berbeda untuk menghadirkan Yesus Kristus kepada gereja dan kepada kita sampai dengan hari ini. Kenapa menjadi berbeda? Itu yang tentunya menjadi pemikiran kita. Dan tentunya teman-teman seperti yang kita sudah ketahui bahwa letak dari perbedaan ini ingin menunjukkan kepada kita mengenai ada aspek yang lain yang kemudian secara serius digumuli oleh penulis Yohanes yang mencoba untuk menghadirkan
semacam tema yang berbeda, semacam alternatif yang berbeda bagi kita untuk kita mengenal siapa Yesus Kristus. Ini tentu saja menjadi hal yang menarik untuk kita soroti dari Injil Yohanes, terutama oleh karena memang Yohanes secara khusus ingin menyajikan siapa Yesus Kristus itu kepada para audiensnya, para pembacanya, yang kebanyakan dari mereka itu memiliki latar belakang Yunani, ya. Sehingga seperti yang sudah kita ketahui dari pembacaan kita terhadap Injil Yohanes, kita bisa melihat bagaimana Yohanes kemudian menghadirkan Yesus dari perspektif nuansa-nuansa filsafat Yunani yang dia hadirkan dari sana. Nah, secara sederhana, apa yang membedakan Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, dan Lukas? Kita tahu bahwa Injil Yohanes berupaya untuk mengajukan atau memberikan suatu data-data, suatu bukti-bukti yang tujuan akhirnya adalah para pembaca yang menjadi sasaran atau audiens dari Injil Yohanes kemudian percaya akan siapa Yesus Kristus dan memiliki suatu pemahaman yang lebih dalam terhadap kebenaran yang dihadirkan melalui Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu adalah Injil yang sedang fokus kepada siapa sebetulnya Yesus Kristus itu. Dia mencoba untuk menghadirkan Yesus Kristus dari perspektif Yesus Kristus itu sebagai yang ilahi. Jadi tema tentang Yesus sebagai Allah itu adalah suatu yang menarik di dalam Injil Yohanes, yang membuat Injil Yohanes itu seperti suatu puzzle yang secara utuh dihadirkan kepada kita, yang dari Injil Yohanes kita kemudian memiliki perspektif yang holistik, yang komprehensif, yang akurat mengenai keilahian daripada Yesus Kristus. Selain daripada metode yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes untuk menghadirkan siapa sebetulnya Yesus Kristus itu melalui argumentasi yang dia buat di dalam ke-21 pasal Injil Yohanes, ada beberapa keunikan yang mendasar lainnya dari Injil Yohanes. Misalnya, Injil Yohanes itu adalah Injil yang menggunakan cara pemaparan metafora terhadap kebenaran. Nah, tentu saja ini merupakan bagian yang berbeda dari Injil Sinoptik. Seperti yang kita sudah tahu bahwa Injil Sinoptik itu lebih banyak menghadirkan akan perumpamaan-perumpamaan dari Tuhan Yesus mengenai kebenaran, mengenai esensi daripada pengajarannya, mengenai bagaimana seharusnya manusia itu kemudian berjumpa dengan kebenaran yang sejati. Menjadi berbeda oleh karena Injil Yohanes itu secara frontal menghadirkan kebenaran dengan menggunakan metafora. Yang digunakan oleh Yohanes di sini adalah dia mencoba untuk membandingkan dunia di atas dengan dunia di bawah. Yang ini tentunya kita akan temukan di dalam fase-fase penjelasan dari Yohanes mengenai misalnya perkataan-perkataan Yesus yang berkata bahwa aku adalah terang. Jadi seolah-olah ada nuansa yang hendak dibawa oleh Yohanes kepada para pemirsanya, para audiensnya, bahwa apa yang kamu ketahui tentang terang melalui fenomena yang terlihat oleh secara visual olehmu, maka dengan cara itulah sebetulnya Yesus itu menghadirkan dirinya sebagai terang. Bukan berarti Yohanes kemudian ingin menurunkan aspek keilahian dari Yesus, tetapi justru Yohanes mencoba untuk menggunakan setiap hal yang dipahami, yang dikenali, yang dialami oleh pembaca
dan menggunakan itu sebagai media, sebagai contoh, sebagai cara, sebagai suatu bentuk provokatif kepada mereka untuk melihat Yesus di dalam kodratnya yang ilahi. Jadi dengan demikian, melalui adanya dua paradoks ini antara dunia atas dan dunia bawah, penulis Injil Yohanes sedang mencoba untuk menolong para pembaca untuk memahami Yesus Kristus yang ilahi itu bukan saja dari terminologi ajaran Yesus Kristus, tetapi bagaimana Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang dialami oleh setiap audiensnya. Nah, teman-teman, inilah sebabnya kemudian kita akan mendapati Injil Yohanes ini berbicara secara gamblang dengan tidak menggunakan perumpamaan-perumpamaan, tetapi justru menggunakan pengajaran-pengajaran. Dan kalau kita lihat pengajaran-pengajaran yang ada, yang Yesus sampaikan melalui Injil Yohanes ini, kita akan menemukan ada poin-poin yang panjang mengenai hal itu. Untuk topik ini nanti kita akan bicarakan pada kesempatan yang lain. Tapi teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebetulnya apa yang menjadi esensi di dalam kita memahami Injil Yohanes. Nah, untuk itu kita perlu bertanya, siapa penulis daripada Injil Yohanes ini? Seperti yang kita sudah tahu teman-teman, bahwa di dalam kitab di dalam Perjanjian Baru ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Perjanjian Baru yang kemudian namanya Yohanes. Ya, ada Yohanes Pembaptis, kemudian ada Yohanes saudara Yakobus, kemudian ada Yohanes seorang bagian dari imam besar, dan masih banyak Yohanes yang lain. Nah, menarik adalah ketika Yohanes mencoba untuk menjelaskan siapa dirinya sebagai penulis dari Injil ini, Yohanes menggunakan suatu istilah yang sangat personal, yaitu dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Penggunaan istilah ini teman-teman merupakan sesuatu yang menarik bagi kita. Karena dari sana kita kemudian mendapatkan ketegasan betapa pentingnya Injil Yohanes ini menjadi bagian dari pengalaman personal kita dengan Tuhan. Jadi seolah-olah Yohanes itu sedang ingin menunjukkan kepada kita suatu pengalaman pribadinya dalam pengenalan akan Kristus, di dalam relasinya yang unik dengan Kristus, sehingga kemudian dia mengklaim bahwa dirinya itu adalah seorang yang dikasihi oleh Yesus, dan di dalam pengalaman itu dia kemudian mencoba untuk menjadi seperti seorang sahabat bagi kita yang memperkenalkan seorang sahabat baiknya yang bernama Yesus Kristus, yang sangat dia kenal, yang sangat dia pahami, yang telah menjadi bagian dari suatu relasi. Sekalipun secara kuantitas tentunya waktunya tidak cukup panjang bagi Yohanes untuk mengenal Kristus. Sekalipun kita mengetahui bahwa Yohanes ini adalah saudara dari Yakobus, saudara dari Yesus tentunya, yang menunjukkan kepada kita bahwa inti dari Yohanes ini adalah, inti dari tulisan Injil Yohanes ini adalah, dia sedang mencoba mengajak kita untuk mengalami Kristus secara personal. Bukan hanya melihat Kristus sebagai suatu kehadiran di dalam sejarah, tetapi bagaimana kita memaknai kehadiran Yesus di dalam sejarah itu, yang kemudian itu hadir juga di dalam pengalaman personal kita secara pribadi. Sehingga dengan perkataan lain, kita menyadari bahwa Injil Yohanes sedang mengajak kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias itu, percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menyelamatkan isi dunia ini,
percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja itu sendiri. Nah, ini menarik teman-teman, karena kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes sendiri, di dalam pasal 20 ayat yang ke-30 dan 31, Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31, saya akan bacakan bagi kita semua. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yohanes kemudian ingin berkata kepada kita bahwa sebetulnya dari tanda-tanda yang dia jelaskan di dalam Injil ini, masih banyak lagi tanda-tanda yang lain. Tentunya kita tidak mau berkata bahwa Alkitab terbatas dalam menghadirkan tanda-tanda keagungan Yesus, tetapi mau menjelaskan kepada kita bahwa keagungan Yesus Kristus itu, tanda-tanda ajaib dari Yesus Kristus itu begitu luar biasanya, tak terjangkau oleh cara kita berpikir, tak terjangkau oleh cara kita untuk mengkhotbahkan, mengkomunikasikannya, bahkan tidak terjangkau dengan media yang kita gunakan untuk menuliskan dan menceritakan hal itu. Tetapi sekalipun Alkitab ini secara terbatas menyajikan tanda-tanda itu, tetapi Alkitab juga menjadi sarana yang cukup bagi kita untuk kemudian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Anak Allah, dan bahwa melalui kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita di dalam iman kepadanya, kita memperoleh hidup di dalam nama Kristus. Nah, teman-teman, berbicara tentang Yohanes sebagai penulis daripada Injil Yohanes ini, kita tentunya mengetahui ya bahwa Yohanes itu adalah seorang Yahudi, sehingga dia tentunya memiliki pengetahuan yang cukup terhadap Perjanjian Lama. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana tema-tema dari Perjanjian Lama juga diangkat di dalam pembahasan Injil Yohanes ini. Kita juga tahu bahwa sebagai seorang Yahudi tentunya penulis Injil Yohanes ini mengenal akan tradisi-tradisi, akan kebiasaan-kebiasaan dan hal-hal yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan tentunya ini menjadi suatu kekayaan dari Injil Yohanes. Namun demikian teman-teman, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Injil Yohanes ini adalah suatu upaya personal dari Yohanes untuk menghadirkan kepada kita siapa Yesus itu. Dan sebagai seorang yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita menemukan beberapa bagian yang unik. Salah satunya adalah Injil Yohanes lah kemudian dia mencatat mengenai bagaimana Yesus dipermuliakan oleh Allah melalui suatu peristiwa di puncak bukit ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai kodratnya, dalam kodratnya yang ilahi. Yang kita kemudian mengetahui dalam peristiwa itu bahwa selain Yohanes, Petrus dan Yakobus juga diajak untuk melihat transfigurasi yang disingkapkan oleh Allah kepada mereka tentang siapa Yesus Kristus. Jadi teman-teman, secara sederhana Injil Yohanes berupaya untuk menghadirkan suatu pendekatan yang personal melalui interaksi, melalui pengalamannya di dalam kebersamaan dengan Yesus Kristus. Nah, berbicara masih tentang Yohanes sebagai penulis daripada Injil Yohanes ini, kita kemudian mengetahui bahwa dalam sejarah gereja bahwa tidak ada sanggahan, tidak ada keraguan dari bapak-bapak gereja
mengenai bukti-bukti yang sahih bahwa Rasul Yohanes memang adalah penulis Injil Yohanes. Bahkan kita kemudian tahu bahwa tokoh-tokoh seperti Irenaeus, kemudian seperti Theophilus dari Antioquia, kemudian seperti Tertullian, seperti Clement dari Alexandria, Origen misalnya, tokoh-tokoh bapak-bapak gereja ini memberikan pengakuan bahwa Yohanes Rasul adalah penulis Injil ini. Jadi sekalipun ada berbagai nama Yohanes yang muncul dalam Injil Yohanes, dalam Perjanjian Baru, misalnya Yohanes Pembaptis, Yohanes ayah dari Petrus, Yohanes Markus, ya, penulis Injil Markus, dan Yohanes orang anggota Sanhedrin, ya, imam besar. Kita tahu bahwa Yohanes Rasul adalah pribadi yang tepat, ya, yang tak terbantahkan lagi dan tentunya valid bagi kita untuk melihat bahwa dia merupakan penulis daripada Injil Yohanes. Nah, teman-teman, beralih kepada aspek bagaimana upaya Yohanes untuk menghadirkan siapa Yesus kepada kita dalam suatu bentuk ajakan dari seorang sahabat, dari seorang kawan mengenai siapa Yesus Kristus, dan bagaimana ajakan itu lahir dari pengalaman pribadinya, perjumpaannya dengan Sang Kristus itu yang kemudian termanifestasi di dalam kesadarannya akan panggilan itu dan memenuhi akan panggilan itu. Kita kemudian tentunya menyadari bahwa Injil Yohanes menolong kita untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan ketika kita berbicara tentang perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan dengan Allah, tentunya apa yang tadi sudah kita bacakan dari Yohanes pasal 20 ayat 31 merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Apa percaya itu? Kalau kita melihat daripada Injil Yohanes, kita mungkin akan muncul pertanyaan yang mendasar. Sebelum kita membahas topik-topik yang lain daripada Injil Yohanes, penting bagi kita untuk memikirkan apa itu percaya di dalam konsep pengertian Injil Yohanes. Nah, teman-teman, kata percaya ini merupakan kata yang penting di dalam Injil Yohanes. Sehingga ketika kita memikirkan akan Injil Yohanes, tentunya hal yang penting pertama yang kita pikirkan adalah apa sebetulnya percaya itu. Tentunya kita tahu bahwa percaya yang digunakan oleh Rasul Yohanes di sini berasal dari bahasa Yunani pisteo, yang menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang personal, ya, sesuatu yang terjadi oleh karena suatu keputusan, suatu afirmasi terhadap karya Allah, terhadap tanda-tanda ilahi, terhadap penyingkapan yang diberikan oleh Allah. Nah, sebelum berbicara lebih dalam tentang percaya dalam konsep pengertian teologi Injil Yohanes, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa bagian dari Injil Yohanes yang berbicara tentang percaya di dalam pengalaman para murid-murid di dalam narasi Injil Yohanes. Misalnya yang pertama kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tanda yang dilakukan Yesus mula pertama yang dijelaskan dalam narasi Injil Yohanes adalah ketika Yesus membuat satu mujizat, ya, bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, dan mujizat ini terjadi di kota Kana, ya. Kita bisa membaca secara detailnya di Injil Yohanes pasal yang kedua. Tetapi yang menarik di sini adalah
juga dalam bagian-bagian lain dalam Injil Yohanes, kita akan melihat bagaimana tanda-tanda itu dihadirkan di dalam suatu pengalaman yang dialami oleh para murid-murid, sehingga melalui tanda-tanda itu mereka sampai pada titik di mana mereka percaya. Jadi tanda dan percaya adalah sesuatu yang terjadi atau yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah bekerja dengan caranya yang extraordinary untuk membuat kita masuk di dalam pengalaman yang extraordinary itu, yang kemudian di dalam pengalaman itu kita berinteraksi dengan karya Allah yang extraordinary itu, dan pada akhirnya kita kemudian percaya. Itu yang terjadi. Tapi yang menarik teman-teman, kalau kita lihat di dalam bagian yang lain, misalnya di dalam ayat yang ke-24, ya, di dalam ayat yang ke-24, pasal 2 ayat 24, saya bacakan Yohanes pasal 2 ayat 24, saya akan bacakan dari ayat 23 dan sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini suatu nuansa yang berbeda yang dihadirkan. Jadi Allah mengerjakan tanda-tanda, ya, melalui Kristus, di dalam Kristus, suatu tanda-tanda yang extraordinary, yang melaluinya kemudian manusia sampai pada titik percaya. Seperti yang terjadi di dalam ayat yang ke-23 tadi. Tetapi sebetulnya, teman-teman, percaya yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memberikan pengakuan terhadap tanda-tanda itu sendiri. Tetapi percaya yang dijelaskan oleh Injil Yohanes di sini membawa kita pada tahapan yang lebih dalam lagi dari percaya itu. Jadi dia sedang menegaskan kepada kita tentang percaya di dalam kodratnya, yaitu suatu iman yang lahir oleh karena anugerah Allah kepada manusia, yang memampukan manusia yang terbatas ini untuk kemudian masuk di dalam pengalaman extraordinary yang karya Allah itu Allah kerjakan, yang kemudian dari sana manusia melihat kembali kepada dirinya dan menemukan betapa dia itu sebetulnya tidak pantas, tidak layak untuk menerima anugerah itu, dan kemudian sampai tiba pada titik pertobatan. Jadi teman-teman, percaya yang mau dijelaskan oleh Injil Yohanes kepada kita berbicara tentang suatu afirmasi terhadap penyingkapan ilahi. Disebut sebagai suatu afirmasi oleh karena sebetulnya percaya yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini adalah bagaimana kemudian rasio kita tunduk kepada penyingkapan-penyingkapan kebenaran oleh Allah. Tunduk dalam pengertian kita yang terbatas ini menyadari bahwa Dia yang ilahi itu telah mengerjakan sesuatu yang extraordinary bagi kita, dan itu kemudian menjadi suatu bagian dari pengalaman di mana kita mengakui akan kebesaran Allah di sana. Suatu penyataan, suatu afirmasi di mana kemudian kita akhirnya datang kepada Allah dan mengakui akan ketidakmampuan dan keterbatasan kita. Tapi selain itu juga percaya di sini adalah suatu bentuk pengalaman di dalam emosi kita, di mana kita mengalami akan karya Allah itu. Jadi percaya bukan hanya sebagai suatu afirmasi rasio,
Tetapi percaya di sini juga merupakan suatu bagian dari afirmasi pengalaman kita, di mana kita kemudian tahu bahwa hal-hal yang Allah kerjakan tadi itu hadir dalam kehidupan kita, menjadi suatu realitas pengalaman pribadi kita, dan kita menikmati akan karya Allah itu. Kemudian kita juga menyadari bahwa konsekuensi dari afirmasi rasio dan afirmasi emosio ini adalah ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita kemudian menjadi berubah dan mengalami pertobatan dan mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Sang Anak Domba itu. Dan kalau kita melihat dari cara Yohanes untuk menjelaskan bagaimana Allah mengerjakan hal-hal yang extraordinary itu, kita kemudian tahu bahwa Injil Yohanes itu menyajikan paling tidak ada 7 tanda yang dia hadirkan di dalam Injilnya, yang ujung akhir dari tanda-tanda ajaib itu, tanda-tanda yang extraordinary itu adalah supaya membuat para pembaca, para audiens Yohanes pada masa itu, tetapi juga kita kemudian menikmati karya Allah itu, masuk mengambil bagian di dalam karya itu, menjadi bagian dari karya Allah itu, dan kemudian beriman di dalam suatu pertobatan kepada Allah yang menghasilkan perubahan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, dalam Injil Yohanes ada paling tidak 7 tanda. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sana Tuhan mengubah air menjadi anggur, ya. Mengubah air yang biasa, yang tidak terpakai di dalam pesta itu, menjadi anggur yang diletakkan di pusat perhatian daripada pesta itu, yang kemudian kita tahu bahwa dalam narasi itu sang kepala pesta itu, sang pemimpin pesta itu, dia kemudian memberikan suatu pengakuan, ya. Saya bacakan pasal 2 yang ke-10. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah ia yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Anggur yang menjadi tanda ajaib yang Yesus lakukan merupakan anggur yang diakui sebagai anggur yang terbaik. Tapi juga yang kedua, teman-teman, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54, kita menemukan tanda ajaib lainnya di sana, yaitu Yesus setelah kembali dari Kana di Galilea dan sedang dalam perjalanan, dia menjumpai seorang perwira, ya, seorang pegawai istana yang ada di Kapernaum, menjumpai Yesus dan meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, ya. Dan kita kemudian tahu bahwa Yesus menyembuhkan anak itu. Ayat 54 berbunyi begini, pasal 4 ayat 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Tanda yang ketiga kita bisa menemukan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 18 mengenai seorang lumpuh yang disembuhkan di kolam Bethesda. Ini kisah yang menarik, teman-teman. Kisah yang menarik. Ya. Saya berharap teman-teman membaca akan kisah ini, yang darinya kita akan menemukan bagaimana Kristus memperlihatkan kuasanya yang extraordinary di dalam wujud suatu tanda menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Kemudian bagian berikutnya, teman-teman, kita bisa temukan di dalam pasal 6, ya, ayat 16 sampai dengan 21, ya. Injil Yohanes pasal 6, maksud saya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Ini kisah yang
tentunya sangat klasik bagi kita, bagaimana 5.000 orang yang terhitung pada waktu itu, ya, yang kemudian dipenuhi akan rasa lapar mereka. Tanda yang berikutnya adalah pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 21, yaitu Yesus berjalan di atas air. Tanda ajaib yang Yesus lakukan yang dikisahkan oleh narasi Injil Yohanes. Kemudian di dalam pasal 9, dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7, kita melihat bagaimana Yesus kemudian membuat tanda ajaib lagi, yaitu seorang yang buta sejak lahirnya dicelikan matanya oleh Yesus. Dan terakhir kita bisa menemukan di dalam pasal 11 ayat 1 sampai 45 tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, teman-teman, saya secara sederhana ingin mengajak kita belajar dari tanda-tanda ini. Ya, dari 7 tanda yang Yesus lakukan ini, yang pertama mengubah air menjadi anggur. Tentunya air yang biasa-biasa itu diubah Yesus menjadi air yang sudah diubahkan menjadi anggur dan kemudian menjadi pusat dari pesta itu. Dan aplikasi sederhana yang dapat kita pikirkan adalah bagaimana sesuatu yang biasa, sesuatu yang ordinary, di tangan Yesus itu diubahkan menjadi sesuatu yang extraordinary. Kita mungkin yang biasa-biasa saja, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Allah, maka lihatlah bagaimana kehidupan kita akan diubahkan Yesus. Belajar dari bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak dari perwira istana di Kapernaum, kita kemudian tahu bahwa orang-orang Yahudi itu melihat kelompok orang-orang Kapernaum ini, perwira ini, sebagai kelompok yang tidak percaya kepada Allah, atau dalam bahasa masa kini disebut sebagai kafir, begitu. Tapi lihatlah bagaimana kemudian Yesus memulihkan di dalam kuasanya yang extraordinary itu. Yesus kemudian menjangkau mereka yang selama ini dianggap merupakan bukan bagian dari sejarah penebusan Tuhan. Jadi tanda yang Yesus lakukan ini sebetulnya menolong kita untuk melihat bagaimana karya penebusan itu sungguh-sungguh hadir di dalam pengalaman kemanusiaan. Yang ketiga, kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Ini juga suatu peristiwa yang menarik, teman-teman, karena seorang lumpuh ini sudah bertahun-tahun dia di sana dan berusaha untuk menggapai akan kesembuhan. Kisah ini menjadi unik oleh karena ada kepercayaan yang berkembang pada masa itu bahwa ada suatu masa di mana kolam Bethesda itu akan digoncangkan airnya oleh malaikat. Dan kemudian ketika airnya bergoncang, siapa yang pertama kali nyemplung ke dalam kolam itu, maka penyakitnya disembuhkan. Dan orang lumpuh ini mendapati dirinya itu tidak bisa menjangkau. Setiap kali dia berusaha untuk menggeret tubuhnya mendekati kolam ketika digoncangkan, selalu sudah ada orang lain yang terlebih dahulu nyemplung di sana dan dia selalu gagal, dia selalu terbelakang, dia selalu ketinggalan dalam hal ini. Nah, tentunya bagi kita secara aplikasi, kita kemudian mendapati bahwa itulah tanda ajaib Allah yang bekerja. Tanda extraordinary dari Allah itu bekerja, menolong kita di dalam segala keterbatasan, segala ketidakmampuan, dan segala kelemahan kita. Yang mungkin pada awalnya kita merasa itu sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari kelemahan kita, keterbatasan kita. Tetapi lihatlah bagaimana percaya itu membuat kita itu diubahkan dari keterbatasan dan kelemahan itu. Ketika berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, pelajaran aplikatif yang menarik bagi kita adalah untuk kita belajar bahwa Allah
adalah Allah yang menyediakan kehidupan, Allah yang mencukupkan akan segala keperluan-keperluan lahiriah kita, untuk kebutuhan mendasar kita. Makan sebagai suatu kebutuhan yang mendasar dipenuhi oleh Allah. Sedangkan kalau kita lihat misalnya tanda ajaib yang ketika Yesus berjalan di atas air danau di Galilea, tentunya kita menyadari bahwa dari tanda ini Allah sedang ingin memperlihatkan bagaimana keilahian Yesus itu melampaui akan semua hukum alam. Bagaimana kita tahu bahwa tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air, tetapi Allah menyingkapkannya bagi kita melalui narasi Injil Yohanes untuk menolong kita percaya bahwa Yesus itu Allah. Menyembuhkan orang buta yang sejak lahir di Yerusalem, ya tentunya membawa kita pada kesadaran bahwa ketidakmampuan kita untuk berjumpa dengan terang Allah justru diselesaikan oleh Allah dengan mengerjakan tanda ajaib itu. Membangkitkan Lazarus dari lubang kubur itu tentunya membuat kita semua menyadari bagaimana Allah itu merupakan sumber daripada kehidupan kekal. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa Injil Yohanes ini sangat memberikan kepada kita perspektif yang menarik mengenai tanda-tanda ajaib yang dikerjakan Yesus di dalam Injil Yohanes, yang tujuannya adalah membuat kita mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai Sang Mesias itu sendiri. Nah, teman-teman, ada lagi bagian yang menarik dari Injil Yohanes, yaitu ketika dia menjelaskan kepada kita di dalam pernyataan-pernyataan metafora, ya. Paling tidak teman-teman ada 7 kata metafora yang dipakai oleh Yesus. Misalnya dalam Yohanes 6 ayat 35 dia berkata, "Aku adalah roti hidup." Dalam pasal 8 ayat 12 Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Pasal 10 ayat 7 Yesus adalah pintu kepada domba-domba. Pasal 10 ayat 11 Yesus adalah gembala yang baik. Pasal 11 ayat 25 Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pasal 14 ayat 6 Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pasal 15 ayat 1 dan 5 Yesus itu adalah pokok anggur yang sejati. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah kita bahas mengenai tanda-tanda ajaib yang Yesus kerjakan di dalam Injil Yohanes, dalam narasi Injil Yohanes, sebetulnya hendak mengajak kita untuk tiba pada suatu titik klimaks, yaitu percaya bahwa kita yang terbatas dianugerahkan oleh Allah iman, yang melalui iman itu kita mengalami hal-hal yang extraordinary dari Allah, yaitu keselamatan. Ada ungkapan yang menarik di dalam terminologi bahasa Latin, finitum non capax infinitum. Sesuatu yang terbatas tidak mampu untuk menampung sesuatu yang tidak terbatas. Tentunya ini merupakan kebenaran logika. Tetapi teman-teman, Injil Yohanes justru hadir kepada kita untuk menolong kita yang infinitum ini mengalami karya yang infinitum dari Allah. Yang melalui karya Allah yang infinitum itu, maka kita yang finitum sampai pada titik untuk percaya kepada Allah. Percaya yaitu mempercayakan hidup kita kepada Allah, beriman kepada Allah, yang tentunya hasil akhirnya adalah perjumpaan dengan Kristus. Jadi Injil Yohanes telah hadir untuk memperjumpakan kita dengan Kristus. Dan tentu saja perjumpaan dengan Kristus merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Karena di luar Kristus tidak ada kehidupan. Di luar Kristus tidak ada kemenangan. Di luar Kristus tidak ada kemerdekaan.
Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita yang finitum, kita yang terbatas ini, kita akan mengalami karya-karya Allah yang infinitum, yang tidak terbatas itu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Injil Yohanes ini, bagian-bagian yang detail dari Injil Yohanes pada kesempatan yang lain. Tapi pada bagian akhir ini saya ingin mengajak kita untuk mari melalui pendalaman kita akan Injil Yohanes, semoga kita berjumpa dengan Sang Mesias itu. Kita mengalami kebenaran Allah melalui Injil Yohanes. Dan pada akhirnya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang sejati. Sampai bertemu lagi di dalam pembahasan yang selanjutnya mengenai bagian tema-tema penting lainnya dari Injil Yohanes. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Sampai jumpa.